Sejauh ini kita telah memperkenalkan konsep dari atribut-atribut dan karya Allah dengan melihat pada atribut-atribut ilahinya. Kini mari kita melihat sisi yang lainnya, yaitu karya ilahi Allah. Kita hanya akan membicarakan karya ilahi secara singkat dalam pelajaran ini, karena kita akan menelusuri topik ini secara lebih terperinci menjelang akhir dari seri ini. Tetapi sebagai tinjauan umum, pertama kami akan menjelaskan konsep dasar dari karya ilahi, dan kedua, kami akan memperkenalkan jenis-jenis dari karya ilahi Allah. Kita lihat dulu konsep dasar dari karya ilahi. Seandainya kita bertanya kepada kalangan Injili, apakah karya Allah itu? Kebanyakan dari kita hanya akan menunjuk ke bagian-bagian di dalam kitab suci yang mengatakan Allah melakukan hal ini atau itu. Namun para teolog sistematika mendefinisikan karya ilahi seperti mereka mendefinisikan atribut ilahi. Alih-alih berfokus pada peristiwa-peristiwa historis yang spesifik, mereka berusaha memahami apa yang terletak di balik peristiwa-peristiwa ini. Kita dapat merangkum pendekatan dasar pada karya ilahi ini dengan mengatakan bahwa dalam teologi sistematika, topik dari karya ilahi mengacu pada bagaimana Allah mengerjakan semua hal sesuai dengan keputusan kekalnya. Kita akan menyoroti dua segi dari topik ini, dimulai dengan fakta bahwa karya ilahi mencakup semua hal. Pemikiran bahwa karya ilahi mencakup semua peristiwa seringkali terkesan agak teoritis dan spekulatif bagi siswa-siswa teologi yang baru. Maka dari itu, kami harus menjelaskan sedikit mengenai dimensi dari karya Allah ini. Dalam Efesus pasal 1 ayat 11, Paulus memuji Allah sebagai Dia yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di sini kita lihat bahwa Paulus mengutarakan kenyataan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ia tidak mengatakan bahwa Allah terlibat dalam beberapa peristiwa atau dalam banyak peristiwa. Yang dimaksudkannya ialah bahwa Allah bekerja dalam setiap peristiwa yang pernah terjadi dan akan terjadi. Kalangan Injili modern tidak terbiasa berpikir tentang pekerjaan Allah dalam skala yang begitu besar. Bagi banyak dari kita membaca kitab suci dan menarik kesimpulan bahwa Allah hanya mengerjakan beberapa hal, sedangkan bagian lain dari ciptaan mengerjakan hal-hal lain. Memang, perbedaan-perbedaan semacam ini ada di dalam kitab suci. Alkitab berbicara tentang Allah yang kadangkala bertindak secara langsung di dunia. Contohnya, Ia meluputkan Israel di Laut Merah, dan kitab suci juga menceritakan tentang makhluk-makhluk gaib yang menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa. Seperti ketika iblis mencobai Ayub supaya ia mengutuki Allah. Di samping ini, kita membaca tentang manusia yang menyebabkan terjadinya hal-hal tertentu. Contohnya, Daud bekerja keras mempersiapkan bait suci Salomo. Kita membaca tentang binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai dampak atas dunia. Dan Alkitab juga berbicara tentang objek-objek yang tidak bernyawa, seperti matahari, yang mempengaruhi kehidupan di atas bumi. Namun pertanyaannya dalam teologi Kristen tradisional adalah, apakah kita perlu membatasi apa yang kita namakan karya Allah hanya pada peristiwa-peristiwa yang menurut kitab suci khusus dilakukan oleh Allah? Bertolak dari kitab suci, pada umumnya teologi Kristen tradisional menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Tidak. Dengan menimba terminologi dari Aristoteles, para teolog Kristen mendeskripsikan Allah sebagai kausa pertama dari segala sesuatu. Dalam teologi Injili, ini berarti bahwa Allah sebagai kausa pertama tidak sekedar mengawali sejarah, melainkan Allah adalah penyebab utama di balik setiap peristiwa yang terjadi pada setiap saat dalam sejarah. Tetapi di samping menunjuk kepada Allah sebagai kausa pertama, para teolog sistematika Injili juga berbicara tentang penyebab kedua.
Penyebab-penyebab kedua adalah makhluk-makhluk ciptaan atau objek-objek yang memainkan peranan sekunder tetapi nyata dalam menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa. Perbedaan antara kausa pertama dan kausa kedua ini didasarkan atas fakta bahwa kitab suci hanya memperlakukan beberapa peristiwa mukjizat yang spektakuler, seperti pertolongan bagi Israel di Laut Merah sebagai karya ilahi. Pasal pertama kitab Ayub menunjukkan dengan jelas bahwa Allah memberi otoritas pada iblis untuk mencobai Ayub. Dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 16, Daud sendiri memberikan segala kemuliaan kepada Allah untuk keberhasilannya mempersiapkan bait suci Salomo. Ayat-ayat seperti Mazmur pasal 147 ayat 7-9 menunjukkan bahwa Allah mengendalikan semua hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan dampak dari benda-benda yang tidak bernyawa, misalnya matahari, dikendalikan oleh Allah menurut ayat-ayat seperti Yesaya pasal 45 ayat 6-7. Dalam seri ini, nanti kita akan menelusuri bagaimana Allah, kausa pertama, memakai ciptaan atau kausa kedua dalam berbagai cara. Dan kita akan melihat terutama bagaimana hal ini menolong kita untuk memahami bahwa Allah bukanlah pembuat kejahatan. Tetapi sekarang, kami hanya ingin menekankan bahwa dalam satu dan lain cara, karya Allah mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah, baik yang dilakukannya secara langsung maupun tidak langsung. Jika kita melihat sekali lagi pada rangkuman dari konsep dasar dari karya ilahi, kita dapat melihat bahwa karya ilahi ini juga sesuai dengan keputusan kekal Allah. Telah kita lihat di bagian awal pelajaran ini, bahwa para teolog mencurahkan banyak perhatian pada atribut-atribut Allah yang kekal dan tak berubah dalam teologi menurut arti harfiahnya atau teologi proper. Mereka juga berfokus pada kenyataan bahwa pekerjaan Allah itu sesuai dengan rencana atau keputusannya yang kekal dan tidak berubah. Nah, banyak dari kalangan Injili modern yang tidak begitu memahami konsep ini. Karena itu, kami perlu menjelaskan gagasan dasar yang kami maksudkan. Anda ingat bahwa di dalam Efesus pasal 1 ayat 11, Paulus memuji Allah sebagai Dia yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan bahwa di sini Paulus tidak hanya berbicara tentang segala sesuatu sebagai pekerjaan Allah, tetapi juga bahwa setiap pekerjaan Allah itu menurut keputusan kehendaknya. Di sini Paulus mengacu kepada konsep perjanjian lama bahwa Allah mempunyai rencana kekal bagi sejarah, rencana yang pasti akan dilaksanakannya. Sebagai contoh, lihatlah Yesaya pasal 46 ayat 10, di mana Allah berfirman demikian, Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Aku berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, segi ini dari pekerjaan Allah begitu misterius, sehingga orang-orang Kristen yang setia memahaminya dalam berbagai cara yang berbeda. Namun secara keseluruhan, teologi Kristen pada umumnya selalu menegaskan bahwa Allah mempunyai rencana kekal. Dan pekerjaannya yang mencakup setiap dimensi dari sejarah selalu menggenapi keputusannya yang kekal. Allah bukannya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sejarah. Ia tidak pernah dikejutkan oleh sejarah. Keputusannya tidak digagalkan. Betapapun misteriusnya, tidak ada sesuatu pun yang berada di luar rancangan Allah bagi sejarah yang mencakup segalanya di dalam Kristus. Setiap kali sesuatu terjadi di dunia, orang banyak bertanya-tanya, apakah hal ini benar-benar rencana Allah atau bukan? Dan khususnya apabila hal-hal buruk terjadi di dunia, kita bertanya-tanya, di mana Allah dalam situasi ini?
dan apa maksudnya. Dan saya rasa kita perlu memahami sepenuhnya doktrin Alkitabiah dari kedaulatan Allah, karena sudah jelas bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak dan keputusan tertinggi Allah. Dan Allah mempunyai maksud. Inilah misteri yang besar bagi kita dengan akal budi kita yang terbatas. Allah mempunyai maksud yang sedang dilaksanakannya sepanjang sejarah manusia. Jika Allah itu Maha Tahu, jika pengetahuan Allah mencakup segalanya dari masa lampau, masa kini, dan masa depan, maka semua peristiwa dalam sejarah adalah bagian dari rencananya. Demikian menurut Dr. Glenn R. Kreider. Setelah membicarakan konsep dasar dari karya ilahi, kita juga perlu membahas bagaimana diskusi formal tentang doktrin Allah membedakan berbagai jenis atau berbagai macam karya ilahi. Kita akan mengambil satu contoh saja. Perhatikan sekali lagi artikel pertama dari pengakuan Augsburg Confession berikut. Ada satu esensi ilahi yang dinamakan Allah dan yang memang adalah Allah. Kekal, tanpa tubuh, tanpa bagian-bagian, memiliki kuasa, hikmat, dan kebaikan yang tak terbatas. Pencipta dan pemelihara dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kita lihat di sini setelah menyebutkan sejumlah atribut Allah, pengakuan ini menyebutkan dua jenis dari karya ilahi. Di satu sisi, di sini dikatakan bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dan di sisi yang lain, dikatakan bahwa Allah adalah pemelihara dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Penegasan dalam Augsburg Confession ini menunjukkan suatu perbedaan tradisional yang penting di antara kedua jenis karya ilahi. Yang pertama adalah pekerjaan penciptaan Allah. Kita semua tahu bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Alkitab diawali sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam banyak hal, kitab suci diawali dengan pengajaran ini karena hal ini merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita percayai mengenai pekerjaan Allah. Ada banyak cara untuk merangkum pembahasan dari karya penciptaan Allah secara tradisional dalam teologi proper. Dan kita akan menelusuri hal ini dalam pelajaran yang berikutnya. Dalam pelajaran ini, cukuplah untuk menyebutkan 3 penekanan utama saja. Pertama, fakta penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Kedua, keanekaragaman ciptaan. Bagaimana Allah menciptakan keanekaragaman dalam alam jasmani maupun alam rohani. Dan ketiga, tujuan penciptaan. Bagaimana Allah mula-mula menetapkan ciptaan untuk menggenapi tujuan kekalnya. Selain karya penciptaan, jenis kedua dari karya ilahi adalah pekerjaan providensi Allah. Atau seringkali dikatakan, kenyataan bahwa Allah memelihara ciptaannya. Patut disayangkan bahwa seringkali kalangan Kristen Injili masa kini tidak menyadari betapa dalamnya pemeliharaan Allah itu. Mereka membayangkan bahwa ketika Allah menciptakan dunia, Ia memberinya sebagian kemandirian, sehingga dunia ini dapat berlangsung terus tanpa perhatiannya. Tetapi dalam teologi sistematika tradisional, istilah providensi, dari istilah bahasa Latin providentia, memiliki konotasi dari mengurus sesuatu atau merawat sesuatu. Dan terminologi ini mencerminkan kepercayaan Kristen bahwa ciptaan ini sekarang masih sepenuhnya bergantung pada Allah, sama seperti pada saat pertama dari penciptaan. Perhatikanlah Kolose pasal 1 ayat 16-17, di mana Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia,
ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ditopang di dalam Dia. Dari ayat ini terlihat bahwa bukan saja segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, tetapi segala sesuatu ditopang di dalam Dia. Dengan menarik kesejajaran ini, Rasul Paulus menyatakan dengan jelas bahwa ciptaan akan hancur berantakan seandainya bukan karena providensi Allah, perawatan dan pemeliharaannya yang senantiasa bekerja dalam ciptaan. Singkatnya, sama seperti karya penciptaan, pekerjaan providensi dapat dirangkum dalam 3 cara utama. Kenyataan pemeliharaan providensi Allah bagi ciptaan, bagaimana Ia memelihara dan menopang dunia dan segala sesuatu yang telah dijadikannya. Keanekaragaman pemeliharaan providensi Allah, yaitu bagaimana Ia berinteraksi dengan berbagai segi dari ciptaan dalam berbagai cara. Dan tujuan dari pemeliharaan providensi Allah, yaitu bagaimana Allah memastikan bahwa ciptaan akan menggenapi tujuan kekalnya. Kita tidak akan meninjau hal ini secara terperinci dalam pelajaran ini. Tetapi sementara kita melanjutkan studi tentang doktrin Allah, kita akan semakin jelas melihat betapa pentingnya untuk memahami pekerjaan Allah, baik pekerjaan penciptaannya maupun pekerjaan providensinya. Apabila kita berbicara tentang providensi Allah, yang kita bicarakan adalah pemeliharaan Allah yang berlangsung terus-menerus bagi ciptaannya dan semua makhluknya. Kita bukan hanya percaya bahwa Allah menciptakan dunia dan kemudian seolah-olah pergi untuk melakukan suatu hal yang lain. Dia mengawasi segala peristiwa, bahkan juga peristiwa-peristiwa sejarah yang kadang-kadang terkesan liar dan tak terkendali. Tetapi Allah Maha Kuasa di atas segala hal ini. Ia memandu semuanya. Ia mengizinkan terjadinya hal-hal tertentu yang mungkin membingungkan kita. Tetapi kita yakin Allah tetap memegang kendali dan membawa semua hal kepada hasil yang ditetapkannya. Kita mengikuti Dia ke kerajaan baru ini. Di sana kita akan melihat kepenuhan pemeliharaan providensi Allah sebagai Bapa Sorgawi yang agung, yang begitu mengasihi kita, yang menyediakan setiap pemberian yang baik yang kita butuhkan untuk mendukung kita dalam melakukan pekerjaan yang Dia tugaskan pada kita. Dalam pelajaran ini kami telah membahas studi akan doktrin Allah atau teologi dalam arti harfiahnya atau teologi proper, dengan berfokus pada bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Allah. Kita telah melihat bahwa pengetahuan kita akan Allah dibentuk oleh pewahyuan-pewahyuan dan misteri-misteri ilahi, termasuk wahyu khusus dan wahyu umum, serta misteri sementara dan misteri tetap. Dan kita telah belajar bahwa pengetahuan kita akan Allah mencakup kesadaran akan atribut-atributnya dan karyanya, atribut-atributnya yang dapat dikomunikasikan maupun yang tidak dapat dikomunikasikan, dan karya penciptaan serta providensinya. Semua pengikut Kristus sejatinya rindu untuk bertumbuh dalam pengetahuan pribadi mereka akan Allah dan dalam pengalaman mereka akan tindakan-tindakannya di dunia. Tapi untuk ini, kita juga harus mencurahkan segenap hati kita dan bertekun dalam mempelajari sebanyak mungkin yang dapat dipelajari tentang Allah. Tetapi jika kita melanjutkan dengan pelajaran-pelajaran berikut, kita akan belajar semakin banyak tentang doktrin Allah, sementara kita menelusuri lebih jauh mengenai siapa Allah itu dan apa yang dilakukannya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
Amen.